kita bersama-sama bersaat teduh untuk mengundang Tuhan hadir ke tempat kita sambil diiringi musik religi. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Allah adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 102, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya Roh Kudus, kau datanglah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 462. Ayat yang pertama, Ali Tundi Perbadia. Peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 424 ayat yang pertama, Suara di Tony. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari
dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau selaku anggota tubuh. Dari jurang yang dalam kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persatuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 432 ayat yang pertama, dari belenggu rantai dosa.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194, ayat pertama ditambah dengan ayat yang keempat, Aud So Asiroha. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu peringatkan kami, seperti yang telah kubuat dahulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, mereka hidup tidak dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling dengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat yang ketiga, Ku berserah padamu.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memasuki luas sahabat, kita mendengarkan warta benar. Shalom. Lalu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita dengarkan warta minggu kita hari ini, warta Minggu 2020. Pelayanan yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Pentakosta pertama, berarti perayaan pertama Pentakosta. Pada hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 atau esok hari, kita juga akan melakukan ibadah yang kedua, perayaan turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, kami mengharapkan kesediaan kita juga untuk hadir bersama-sama, baik Bapak ibadah. Ibadah masuk sebagaimana biasanya kita akan melaksanakannya jam 10 WIB. Ibadah minggu pada masa-masa pandemi COVID 2019. Sebagaimana surat dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, ibadah minggu kita yang dilaksanakan di rumah sebenarnya sampai dengan minggu tanggal 24 Mei 2020 minggu yang lalu. Namun untuk pelaksanaan ibadah belum ada surat yang datang dari distrik untuk menindaklanjutinya. Namun gereja dapat melakukan ibadah live streaming di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengikuti protokoler dari pemerintah kita. Yang keempat, diakoni sosial gereja tahap ketiga. Sehubungan dengan kondisi dampak pandemi COVID 2019 yang masih terjadi saat ini, yang berdampak langsung secara khusus bagi warga jemaat kita, maka dengan ini gereja kita melalui seksi diakoni gereja akan mengupayakan pengadaan sembako tahap 3 bagi warga jemaat yang sangat membutuhkan. Bagi warga jemaat yang bersedia mendukung program tersebut, dapat menginformasi gereja mengharapkan kesediaan kita juga memberi dukungan baik berupa materi ataupun bahan natural. Yang kelima, jemaat yang berulang tahun. Pendeta dan para wali warga BPR Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun periode 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020, seorang pemuda ataupun nakosa dengan ucapan syukur. Topik doa kita yang harus kita doakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama mari kita mendoakan supaya pandemi COVID 2019 ini dapat segera berlalu dan semua masyarakat Indonesia dapat bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah dan para medis untuk memutar. Kemudian Nyonya Situa Kota Barat, Guru Simatupang yang saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Seloa Kebun Jeruk. Selanjutnya Bapak Profesor menuju kepada kesempurnaannya. Kemudian Marsinta Sibia dalam proses rawat jalan. Bapak Asinaga Guru Panjaitan karena sudah lanjut usia yang tidak bisa memungkinkan untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Bapak Esu Tabarak Guru, Bapak Esu Tauru Guru Sitohang, Bapak Ipana yang saat ini masih dalam proses perawatan dan pemulihan di Rumah Sakit Hills Hospital Calgary, Kanada.
kemudian Bapak Huta Barat Bunda Beban yang saat ini sedang dirawat di rumah di Bonakasugi, dan anak kita Zio Pekel Utapia putra dari Bapak Albert Utapia Bulusi Kuliah yang melakukan terapi hingga saat ini di rumah sakit Bunda Maaf HKBP Resort Diaspora. Bagi warta jemaat yang tidak kami bacakan, kita dapat membacakan secara pribadi melalui warta soft copy ataupun paperless di grup HKBP Resort Diaspora. Khususnya keuangan, dapat kita lihat di sana bagaimana pergeseran ataupun perjumlahan dari semua keuangan kita keluar dan masuk. Kita bisa melihatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sambil kita menyiapkan doa syafaat, kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 109 ayat yang kedua, turunlah ya Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih untuk berkat senantiasa Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Begitu sempurna kami rasakan hingga pada saat hari ini. Dan ucap syukur Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini Tuhan kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya di masa lampau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang Engkau curahkan pada hari itu juga Engkau curahkan kepada kami di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan juga memampukan kami Tuhan untuk berdoa kepada-Mu Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa kami Bapa. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa ke Tuhan, terutama untuk keadaan negara kami Tuhan dan keadaan dunia Tuhan. Kau yang tahu bagaimana pandemi COVID-19 telah menimpa dunia ini Tuhan, begitu banyak menimbulkan kesusahan Tuhan, menimbulkan penderitaan di berbagai sektor Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini boleh berlalu apabila Engkau mengizinkan Tuhan, apabila itu menjadi kehendak Tuhan. Kita beraktivitas seperti biasa Tuhan, seperti sedia kala Tuhan, untuk kami dapat bekerja Tuhan, untuk kami dapat bersekolah, untuk kami dapat bergereja, sebagaimana kami dahulu melakukan aktivitas kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah negara kami Tuhan di dalam mengelola keadaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program-program pemerintah Tuhan, program sosial safety net, program stimulus perekonomian dan program-program lain yang direncanakan oleh pemerintah kami Tuhan. Agar kiranya Roh Kudus juga memenuhi hati setiap pemerintah kami Tuhan, agar setiap program yang boleh direncanakan boleh berjalan dengan baik Tuhan, yang boleh menjadi garda terdepan di dalam masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada mereka Bapa berikan dan terlengkapi dengan kuasa Tuhan, dengan kebugaran Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari setiap virus-virus yang akan masuk dalam mereka di dalam menjalankan tugasnya Bapa. Terlebih berikan mereka hati yang ikhlas Tuhan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga mereka boleh melayani dengan sepenuh hati Tuhan terhadap setiap orang yang sakit Tuhan, kepada setiap
sosialisasi kesehatan yang boleh mereka berikan kepada masyarakat kami Tuhan. Tadi kami berdoa untuk masyarakat kami Tuhan, masyarakat Indonesia. Kiranya kami boleh Tuhan menjalankan setiap program dan protokol pemerintah berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Lebih berikan kami kesehatan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Baik yang sudah mulai beraktivitas di luar Tuhan maupun yang masih beraktivitas di rumah. Percaya Bapa yang boleh melengkapi kami semua Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu dan juga kesehatan Tuhan. Kami berdoa terutama untuk kesehatan jemaat kami Tuhan, jemaat HKBP Diaspora. Kami percaya Bapa, Engkau yang memperlindungi kami Tuhan, walaupun kami terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami percaya Bapa tetap hadir di tempat kami masing-masing untuk menyertai kami Tuhan, untuk melengkapi kami dalam kesehatan, untuk melindungi kami Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami mau berdoa secara khusus di hari Pentakosta ini Tuhan, untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terutama di Indonesia Tuhan, dan sangat terkhususnya lagi untuk gereja kami HKBP Diaspora. Kami berdoa bagi setiap pelayannya Tuhan, pelayanan perkabaran Injil Tuhan, untuk setiap pengajar firman Tuhan, bahkan untuk petugas administrasi Pentakosta Bapa, memberikan kebangkitan di dalam gereja Tuhan. Begitu juga Bapa memberikan kebangkitan kepada gereja-gereja Tuhan di dunia ini Tuhan. Lebih kebangkitan di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk mau melayani sehingga gereja-Mu boleh tetap berjalan Tuhan, tetap boleh memberkati dan mewartakan kabar anugerah, kabar bahagia dari dan keselamatan daripada-Mu Bapa. Yang ketiga kami mau berdoa Tuhan untuk program diakoni sosial dari gereja kami, tahap 3 yang kami rencanakan Tuhan, untuk kami berikan kepada jemaat-jemaat kami yang membutuhkan Bapa. Pergerakan hati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk mampu dan mau memberikan Tuhan berkat kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bahkan Bapa yang juga boleh memberkati setiap proses pengolahan bantuan yang akan diberikan Tuhan. Sehingga bantuan yang kami boleh berikan Tuhan boleh berfungsi dengan baik, boleh bermanfaat bagi jemaat kami yang membutuhkan. Dan bukan hanya bagi jemaat kami Tuhan, kami berdoa bagi semua program bantuan sosial yang telah kami dan kami rencanakan untuk berikan Tuhan. Pergerakan hati kami untuk membantu Tuhan, begitu banyak kesusahan di negeri ini Tuhan, begitu banyak kesusahan yang dialami akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami boleh membagi berkat kami Tuhan. Kami tidak tinggal diam saja Tuhan, tapi kami boleh saling menolong, saling bahu-membahu Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun rawat jalan, Profesor Dr. Mukhtar Tahan Guru Mantau Tuhan, untuk saudari Masita Sibuya yang sedang rawat jalan, untuk dari Bapak Guru boleh berikan kekuatan dan kesehatan, untuk Bapak S. Taur Guru Sitohang Bapak Ivana yang dirawat di rumah sakit Good Health Hospital dari Kanada, untuk Bapak Kutabar Guru Nababan rawat jalan di Donata Soki, dan untuk anak kami Zio Faisal dari Bapak Albert Kupatea Guru Sebuah pria yang dirawat di rumah sakit Bulan Benteng. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, berikan pemulihan dan kesehatan kepada mereka Tuhan, bahkan berikan kekuatan Tuhan kepada mereka. Kami rindu untuk kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di gereja. Terima kasih Bapak. Lakukan kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang keluar tahun Tuhan, untuk Nyonya calon siswa yang akan dibuat Senaga yang dilakukan tanggal 1 Juni, untuk saudara yang digunakan masih terus yang berulang tahun pada tanggal 3 Juni. Kami percaya Bapak sungguh memberkati dan mengasihi mereka, bahkan Bapak akan memberkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam usianya yang baru. Bapak berikan hikmat, kebijaksanaan dan hati yang melayani Tuhan, terutama di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk banyak hal Tuhan, tapi Engkau tahu Bapak kami serba terbatas Tuhan. Kami mau berdoa kiranya kehendak mulai menjadi di dalam setiap doa kami, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena biarlah nama Engkau saja yang kita mulai berdoa. Bapak, kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, perbaharui hati kami, bahkan hidup kami Tuhan, untuk menjalani hidup dan keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari penyanyian AKBP nomor 463 ayat yang pertama, Tuhan berikanlah berkat. Tuhan berikanlah curahkan roh yang kudus, puaskanlah hatiku, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga secara khusus bagi warga jemaat HKBP Resort Diaspora yang saat ini berada di rumah ataupun yang melakukan aktivitas di luar karena tuntutan ataupun tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Firman Allah yang menyapa kita pada Pentakosta yang pertama, perayaan pertama turunnya Roh Kudus, tertulis dalam Yesaya 63 ayat ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya 63 ayat Tuhan. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintas padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lubang. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, sebagai manusia, Allah menciptakan kita memiliki pikiran, memiliki otak. Dengan otak kita mampu berpikir secara rasional. Melalui otak kita mampu menganalisis segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita. Dengan otak kita bisa merekam dalam pikiran kita peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam memori-memori ingatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam otak kita, memori-memori pengalaman hidup itu bisa tersimpan di dalam pikiran kita. Kita bisa mengingat peristiwa dahulu kala ketika anak-anak, ketika kita remaja, dan di sana kita bisa memahami dalam konteks kekinian apa saja yang bisa patut kita kembangkan ke depan, dan bisa juga untuk kita hindari di masa depan. Ingatan kadang-kala bisa membuat kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia.
Tetapi ingatan bisa juga membuat kita trauma tentang masa lalu. Di mana masa-masa pahit, di mana banyak persoalan yang kita hadapi karena kita tidak mampu mengatasinya, sehingga kita menimbulkan rasa takut dalam diri kita dengan fobia. Dan itu terjadi bukan di masa kini, tapi proses itu sudah lama tersimpan dalam memori pikiran kita. Kasih, ternyata ingatan ini sangat penting menyadarkan kita dalam memahami siapa kita di masa kini. Karena ingat bagaimana kita saat ini terbentuk, karena kita adalah merupakan proses masa lalu, di mana kita dibentuk, baik di tengah keluarga, baik di tengah masyarakat, dinamika yang terjadi di masa lalu, sehingga kita hidup sebagai manusia, individu seperti saat ini. Dan oleh karena itu, orang yang melupakan sejarahnya adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Karena dia lupa siapa dirinya, dari mana asal usulnya, dan bagaimana dia bisa terbentuk menjadi manusia saat ini. Hal inilah Bapak Ibu sekalian dan terkasih yang diangkat oleh Yesaya untuk menghibur bangsa Israel. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, karena nas kita saat ini Yesaya 63 itu masuk dalam konteks sesudah umat Israel kembali dari Babel ke Yerusalem, mereka melihat kehancuran yang terjadi di sana. Mereka melihat bahwa Yerusalem itu sudah seperti padang gurun belantara. Di sana terjadi kehancuran yang sangat menyedihkan, kehancuran bait Allah, kehancuran rumah-rumah mereka. Sehingga bagaimanakah kami akan membangun kota yang sudah hancur ini? Bagaimanakah kami bisa mengembalikan kota Yerusalem ini seperti yang dahulu kala? Kondisi yang memprihatinkan, kehancuran yang terjadi, menggambarkan kehancuran hati mereka. Dan bukan hanya hati mereka, tapi juga menggambarkan kehancuran iman mereka. Karena mereka merasa Allah itu tidak hadir lagi di tengah-tengah mereka. Allah itu tidak lagi berkarya di tengah mereka. Sehingga mereka seolah-olah tidak memiliki harapan lagi untuk bangkit. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats kita saat ini adalah doa pengakuan dan permohonan Israel kepada Tuhan. Kiranya Tuhan itu berkarya kembali di tengah-tengah umat Israel. Bagaimana caranya mereka berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan? Mereka melakukan pengakuan tentang bagaimana Allah berbuat di masa lalu mereka. Bagaimana nenek moyang mereka menceritakan tangan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa membebaskan mereka dari Mesir. Dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau. Perbuatan Allah di masa secara otomatis memberikan semangat bagi mereka untuk mampu bangkit dari kondisi yang memprihatinkan yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, agar umat Israel itu memiliki pengharapan. Selama ini mereka terkungkung dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Dan saat ini mereka memasuki tanah Kanaan, suatu kehidupan normal namun mengalami pergumulan yang berat. Karena mereka harus kembali menata kota Yerusalem, membangun puing-puing rumah mereka, membangun bait Allah. Tantangan yang berat yang mereka hadapi. Di sana mereka membutuhkan kehadiran Tuhan. Sama seperti tangan Tuhan yang membebaskan umat Israel dari Mesir. Ada fase yang baru. Ada kondisi yang baru yang harus mereka masuki. Tapi kondisi itu ternyata karena mereka pulang dari pembuangan dalam penindasan. Memasuki suatu era yang baru. Yang ternyata era itu menurut mereka sangat memprihatinkan. Di mana tidak ada lagi pengharapan bagi mereka.
kebun anggur yang mereka tinggalkan berubah menjadi hutan belantara. Bait Allah yang mereka tinggalkan hancur hingga tinggal puing-puing belaka. Aktivitas ekonomi mereka harus memulai dari titik nol. Sistem pemerintahan dimulai kembali dengan sistem yang harus berpusat kepada perintah Tuhan. Kehidupan agama, kehidupan iman harus ditata kembali melalui para imam dan juga para nabi yang memberikan pengharapan kepada umat Israel. Fase ini tidak mudah bagi mereka karena mereka nol, bahkan bukan hanya titik nol, tapi mungkin juga minus. Kenapa dikatakan minus? Kalau titik nol, mungkin mereka mulai karena masih ada rumah mereka, kebun mereka yang harus mereka kerjakan. Tetapi ini kebun itu kita bayangkan kalau sudah 70 tahun kita tinggalkan kampung halaman kita dan tidak ada orang yang mengelola di sana, maka kita bisa bayangkan tumbuh-tumbuhan yang usianya 70 tahun itu sudah bisa tumbuhan itu sampai 30 meter tingginya. Kalau anak-anak kita tinggalkan 70 tahun, ketika kita pulang, dia sudah punya cucu cicit lagi. Masa ruganya? Bayangkan anak-anak 70 tahun, sedangkan rumah kita tinggalkan 1 minggu. Semua rumah kita sudah berdebu. Ini 70 tahun. Itulah new normal yang mereka temui. Kehidupan baru yang mereka temui. Mereka harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Kondisi yang dahulu kala pada masa kejayaan, pada masa raja-raja, ternyata itu tidak ada lagi. Seolah-olah itu hanya tinggal mimpi. Tetapi untuk meyakinkan bahwa padang belantara, puing-puing bangunan yang sudah hancur, itu akan kembali pulih. Itu akan kembali ditata dengan baik, bahkan melebihi pada masa kondisi Raja Daud. Dengan harapan Roh Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Apakah jaminan bahwa Allah itu akan memulihkan kondisi yang terjadi itu? Dalam kondisi yang baru yang mereka hadapi itu. Kondisi yang baru yang mereka hadapi di mana kesulitan ada di sana. Ternyata dijamin oleh Yesaya dengan mengingat masa lalu di mana Allah berkarya dalam perjanjian Pasrah dan Mesir, membawa umat Israel mengingat kembali kuasa Tuhan, menghadirkan tangan Tuhan yang kuasa itu, yang pada masa lalu itu dibawa dalam konteks kekinian umat Israel yang mengalami di masa lalu itu, untuk memberi keyakinan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu menyertai mereka, yaitu ingatan mereka tentang bagaimana Tuhan menyertai hamba-Nya Musa. Kita bisa membaca dari ayat 11 dan sampai dengan ayat yang ke-13 bahwa Musa dalam penyertaan Roh Tuhan, Roh Kudusnya, mampu membawa umat Israel melintasi tantangan, melintasi Laut Merah, melintasi banyaknya persoalan kehidupan dari pembuangan Mesir sampai ke tanah Kanaan. Allah menyertai mereka malam hari dengan tiap api. Allah menyertai umat Israel pada siang hari dengan tiang awan. Ketika Firaun bersama pasukannya mengejar bangsa Israel untuk membagikan mereka kepada pembuangan ataupun sebagai budak, Musa dan disertai dengan Roh Kudus dari Allah, dia membelah Laut Merah. Umat Israel melintasi Laut Merah di antara air dan di tengahnya tanah kering, menghantarkan umat Israel sampai ke tepian, dan akibatnya pasukan Firaun tenggelam tersapu oleh air laut. Itu menggambarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika Roh Kudus, Roh Allah
bekerja menuntun umatnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa untuk menolak apa yang telah Tuhan rencanakan kepada umatnya. Dan itu bisa terjadi dalam sejarah umat Israel yang melintasi Laut Merah, menyelamatkan umat Israel. Itu sebabnya dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam kita saat ini ada dua gambaran bagaimana orang-orang yang dituntun di dalam Roh Kudus. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa orang yang dituntun oleh Roh Kudus, sekalipun dia menghadapi banyak tantangan, dia akan seperti kuda yang berjalan di padang gurun. Mengapa dikatakan seperti kuda yang berjalan di padang gurun? Kalau dikatakan melintasi kuda seperti di padang gurun, tidak ada kerikil-kerikil, bahkan pohon-pohon yang besar juga tidak ada, karena semua itu adalah padang belantang. Orang yang dituntun, mereka bisa berjalan cepat, mereka dengan pasti sampai ke tujuan. Orang-orang yang dituntun Roh Kudus sama seperti kuda yang melintasi padang gurun, dapat berjalan berlari dengan cepat tanpa tersandung, karena Roh Allah, Roh Kudus menuntun mereka mencari jalan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, gambaran orang yang dituntun oleh Roh Tuhan adalah seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Kita tahu bahwa padang rumput yang hijau, air yang jernih, air yang tenang itu dapat ditemukan di daerah lembah. Sama seperti tradisi dalam umat Israel ketika mereka mengembalakan domba-domba, mereka mencari lembah di mana rumput yang hijau, di mana air yang sejuk, air yang segar, air yang tenang. Di sanalah mereka akan menuntun kawanan ternak dan domba mereka untuk menikmatinya. Itu menggambarkan bahwa orang yang dituntun Roh Kudus akan dituntun menemukan sesuatu yang membuat mereka damai sejahtera, membuat kehidupan mereka tentram, hidup yang tercukupkan, bukan hanya dalam faktor rohani yang mencakup ketenangan jiwa saja, tetapi juga secara jasmani Allah mencukupkan segala keperluan mereka. Orang yang dituntun Roh Kudus, hidup mereka akan makmur. Makmur dalam arti tidak hanya secara jasmani juga, tapi juga secara rohani. Karena ini adalah gambaran yang diangkat oleh Yesaya dalam dua pengakuannya, agar semua umat Israel ketika mengingat peristiwa dari dalam konteks setelah mereka kembali dari pembuangan, Allah itu mampu mengubah kondisi yang sulit, kondisi yang pahit menjadi kondisi yang luar biasa. Sekalipun masa depan yang mereka hadapi, yang mereka alami setelah mereka lihat secara fakta, ternyata banyaknya kehancuran puing-puing itu. Tapi dengan mengingat peristiwa tangan Tuhan di masa lalu, akan mendorong mereka, memotivasi mereka, mengubah kondisi yang terjadi saat ini menjadi lebih baik. Di sana Allah sedang mengubah mereka. Allah sedang membentuk mereka. Allah merancang mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam Roh Kudus untuk memperbaharui the new normal kehidupan mereka. Kehidupan normal yang baru dengan penuh tantangan yang mereka jalani. Roh Allah sedang berkarya di sana untuk menata kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apa kaitannya dengan perayaan Pentakosta kita saat ini? Yang pertama sekali, Pentakosta kita rayakan sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus bagi umat Kristen. Namun dalam tradisi Yahudi, Pentakosta juga itu sudah ada, yaitu hari ke-50 dihitung 7 kali 7 dari hari Sabat. Itu menunjukkan perayaan
ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan bagi umat Israel dalam masa menuai gandum, di mana umat Israel diperkenankan Tuhan menolak tanah Kanaan sehingga mereka bisa menikah. Pada hari yang ke-50 mereka menyampaikan persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya itu juga, Pentakosta juga itu mereka maknai sebagai pencurahan berkat Tuhan turun atas karya tangan mereka, termasuk hasil panen dan juga peristiwa turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai sebagai salah satu yang menjadi ingatan bagi mereka dalam Pentakosta. Namun ketika kita berbicara perayaan Pentakosta dalam konteks kekristenan, kita mengingat sejarah lahirnya gereja. Pertanyaan yang muncul, apakah Roh Kudus itu baru ada dalam konteks perjanjian baru setelah Yesus naik ke sorga? Ternyata tidak. Nah, kita dalam saat ini menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan Roh Kudus itu praeksistensi juga sudah ada. Sebelum sejarah kehidupan dibentuk, sebelum dunia ini terjadi, Roh Kudus itu sudah ada dan itu sudah disaksikan oleh kitab-kitab. Termasuk juga dalam kitab Yesaya yang kita baca dalam nats kita saat ini, di mana Allah memberikan Roh Kudusnya menyertai umatnya, Roh Kudusnya menyertai hambanya. Itu menunjukkan bahwa Roh Allah itu sebelum bumi ini dibentuk, dia sudah ada bersama Bapa, bersama Anak, yang kita sebut dengan Tritunggal atau Trinitatis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta kita saat ini adalah penggenapan janji Tuhan, janji Yesus yang telah dijanjikannya pada masa hidupnya. Kita bisa membaca Yohanes 14 dan juga Yohanes 16. Di sana sebenarnya Allah ingin memberikan kepada manusia suatu penyerta, penghibur, penuntun mereka dalam menghadapi situasi kehidupan yang terjadi. Sama seperti kondisi yang dihadapi umat Israel yang begitu pahit, yang begitu genting, di mana mereka diingatkan kembali bahwa Roh Allah itu tidak pernah berhenti menyertai umatnya, tidak pernah berhenti mulai dari zaman. Roh Allah itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita merayakan, memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, sebenarnya di sini hendak mengingatkan kita supaya kita juga membuka diri kita, membuka hati kita menjadi ruang, mengubah paradigma kita melihat fakta yang sedang terjadi. Jika sesuatu fakta itu menurut kita pahit, menurut kita tidak mungkin, tapi Roh Allah akan memberikan paradigma baru tentang fakta itu, sehingga kita bisa melihat kondisi yang sulit itu menjadi peluang bagi kita untuk membuat kreasi-kreasi yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ketika umat Israel kembali dari pembuangan Babel, kehancuran yang mereka alami, yang selama ini di dalam kehidupan menurut mereka, yang mereka pandang sebagai suatu, tetapi ketika Roh Allah bekerja dalam diri mereka, kondisi kehancuran itu menjadi peluang bagi mereka untuk membangun kreativitas yang baru, menciptakan teknologi-teknologi yang baru. Dan kalau saya tidak salah, kita bisa melihat bagaimana umat Israel sekarang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam teknologi. Bukan hanya teknologi informatika ataupun teknologi robotik, ternyata juga teknologi pertanian mereka sangat luar biasa. Walaupun daerahnya daerah gurun, saya pernah membaca dari salah satu sayur mayur dari Israel, mereka mampu berkreasi di daerah gurun yang tidak memungkinkan untuk pertanian. Mereka mengubah itu. Di situ sebenarnya kita bisa melihat luar biasanya Tuhan itu berkarya melalui Roh Kudus itu, memotivasi, membuka jalur pikiran kita untuk menemukan temuan-temuan yang dapat menjadi berkat bagi dunia. Demikian juga halnya dalam kondisi kita ada di saat ini. Jikalau pemerintah kita saat ini
memunculkan suatu kehidupan yang baru bagi kita yang disebut dengan the new normal, kehidupan yang normal dengan perspektif yang baru, di mana kita harus mengantisipasi kesehatan diri kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan yang baru akan muncul, yaitu kebiasaan yang selalu akan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu sebenarnya mengajar kita supaya hidup kita bisa terpelihara dengan baik. Dan di sana sebenarnya Allah juga mempersiapkan kita sebagai masyarakat yang mampu berkoneksi walaupun harus dibatasi ruang dan waktu. Mereka harus bisa terbangun solidaritas walaupun tidak mungkin untuk bisa bersentuhan bersama tangan. Tetapi Roh Allah telah menuntun kita peduli kepada sesama dalam membangun persekutuan gereja yang saling memperhatikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang Roh Allah bekerja, itu bisa kita lihat dari dalam epistel kita dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 23, di mana buah roh yang memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, di sana ada digambarkan ada 9 yang menjadi catat hidup di dalam roh. Itu sebabnya jika Roh Allah bekerja di dalam diri kita, dalam hidup kita, dulu yang kita pesimis, dulu yang kita apatis, akan menjadi optimis, akan menjadi berpengharapan. Memang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita memulai aktivitas kita di era di new normal ini dalam tuntunan Roh Kudus. Sekalipun kita mengalami banyak mungkin kesulitan tantangan, tetapi Roh Tuhanlah yang menuntun kita. Kehidupan baru akan dibentuk Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami. Sama seperti umat Israel, Roh Allah mengubah kehidupan Israel yang berada dalam pergumulan, yang berada dalam penderitaan, tetapi di dalam Roh Kudus semua itu diubah menjadi sukacita bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat Pentakosta Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Terima kasih dan ucapkan kepada ya Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus untuk berkarya memberikan kehidupan baru bagi kami. Sama seperti konteks yang dihadapi umat Israel ketika kembali dari pembuangan Babel. Mereka menemukan kehancuran Yerusalem. Menurut pemikiran mereka, bagaimana mengubah kondisi seperti itu menuju yang lebih baik didasarkan pola pikir mereka sebagai manusia. Tetapi ketika Roh Allah bekerja dalam diri mereka, justru kondisi sulit yang mereka hadapi itu menjadi peluang untuk menemukan berkat-berkat Tuhan, berkreasi, melakukan penemuan-penemuan teknologi yang baru untuk mengelola kehidupan mereka di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Dan itulah yang kami harapkan Tuhan dalam kondisi yang kami hadapi saat ini, di mana pemerintah bangsa kami ini menerapkan suatu kondisi kehidupan normal yang baru, the new normal, di mana kami memasuki fase hidup bermasyarakat secara normal, melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tetapi harus bersahabat dengan kondisi yang mungkin menurut kami tidak rasional. Karena saat ini juga ya Tuhan, pandemi COVID juga belum berakhir. Namun kami harus mampu bersahabat, berdampingan dengan pandemi tersebut tanpa terhalang melakukan aktivitas juga politik dan banyak hal lainnya ya Tuhan, aksi sosial juga yang terjadi dengan bangsa dan negara kami. Kami berharap kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya kehidupan yang baru ini bisa berjalan sesuai dengan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku dan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus supaya ada ketaatan bagi kami Tuhan, menerapkan segala protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kami dan juga para medis untuk memelihara menjaga kehidupan kami dari tantangan-tantangan yang terjadi. Kami juga Tuhan bersuka cita jika ada wacana ataupun
anjuran pada masa-masa akan datang peribadahan sudah dapat dilaksanakan di tengah-tengah gereja ya Tuhan. Kami memohon kiranya supaya gereja yang ada di seluruh dunia ini, khususnya di tengah bangsa dan negara kami, bebas dari COVID 2019. Supaya warga jemaat memiliki kesadaran penuh dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu sering mencuci tangan. Sehingga peribadahan-peribadahan yang diselenggarakan di gereja pada masa akan datang tidak menjadi beban dan menjadi persoalan tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah jemaatmu yang tulus dan murni ingin beribadah kepada Tuhan di dalam bait suci-Mu yang kudus itu. Mereka senantiasa mengikuti prosedur ataupun protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami secara bersama-sama. Tuhan, secara khusus pada kesempatan kami mendoakan yaitu Inang Sintua Huta Barat, Guru Simakupang. Hingga saat ini Tuhan masih dirawat di ICU Rumah Sakit Seluar di Jeruk. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kami bisa sakit, tubuh kami lemah karena terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kami memohon ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kerapuhan tubuh kami, jasmani kami, kiranya Tuhan bekerja melalui kekuatan daya tahan tubuh kami, imun kami, untuk melawan segala sakit penyakit yang datang menghampiri kami. Kami berharap itu kiranya terjadi juga bagi Inang Huta Barat, Guru Simakupang. Allah melalui Roh Kudus bekerja dalam dirinya, bekerja untuk memberikan kekuatan daya tubuh yang datang dari dirinya sendiri. Biarlah segala upaya yang diberikan para medis menjadi pendorong supaya daya tahan tubuh inang kami itu bisa bangkit, bisa naik dan dapat melawan segala virus-virus, segala kuman, penyakit, bakteri yang menghampiri tubuhnya. Tuhan, di dalam kerapuhannya sebagai manusia, dalam kelemahannya sebagai manusia, kami berseru dan memohon ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang bekerja. Roh-Mu yang kudus menghampirinya. Biarlah tinggal dan diam di dalam dirinya ya Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit yang dialaminya, dia mampu bertahan. Dan senantiasa menyerahkan dirinya secara total ke dalam tangan Tuhan. Dengan proses itu, dia dapat merasakan sentuhan tangan Tuhan yang menjamah dia untuk mengalahkan segala sakit penyakit yang sedang dialaminya. Berkati para medis, berkati juga ya Tuhan obat-obat yang dikonsumsi termasuk antibiotik yang sesuai yang digunakan untuk melawan segala sakit penyakit. Kami berharap Tuhan kiranya memberikan mukjizat kesembuhan itu kepada Inang Huta Barat, Guru Simakupang. Demikian juga ya Tuhan, Bapak S. Hutawuruk atau Samuel Hutawuruk, Guru Sitohang, Bapak Ivana. Tuhan, kami bersyukur jika kami mendengar informasi sudah ada perubahan. Tinggal proses terapi anak kami yang berada di Kanada. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan total itu. Biarlah terapi-terapi, perawatan-perawatan yang diberikan para medis dapat diikuti secara taat dan setia. Sehingga kepada keluarga, semua pihak kerabat yang mendoakan supaya memberikan semangat kepada Anak Hutawuruk bangkit berdiri untuk senantiasa berpengharapan dalam kesembuhan. Kami juga mendoakan semua warga jemaatnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang berduka ataupun bersedih hati Engkau hibur, mereka yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Bagi mereka yang lansia, yang sulit untuk beraktivitas normal, Tuhan kiranya menuntun mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, dalam kehidupan di new normal, supaya kami mampu mendekatkan diri hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP
nomor 467 ayat yang pertama dan ayat yang kedua sampai mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang diberikan Tuhanmu, muliakan namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan amin. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkati persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau angkat kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu